Jelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan masyarakat sudah bersiap untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Bagi mereka yang menggunakan transportasi publik seperti kereta, pesawat terbang atau bus, sudah membeli tiket perjalanan sejak 1 bulan lalu. Sementara pengguna kendaraan pribadi pun sudah mulai menghitung berapa ongkos yang harus mereka keluarkan. Lalu bagaimana cara mengatur keuangan yang baik saat mudik agar kondisi keuangan tetap baik stabil usai Lebaran? Berikut liputannya untuk Anda. Mudik ke kampung halaman saat libur Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi rutinitas tahunan bagi Ana Rufaidah dan keluarga. Wanita yang bekerja sebagai staf kemahasiswaan di salah satu universitas negeri di kota Bandung ini selalu pulang ke kampung halaman keluarga besarnya di Ciamis, Jawa Barat. Awalnya, Ana tak terlalu ketat mengatur anggaran untuk mudik. Namun setelah melahirkan anak pertama, ibu dua anak ini mulai mengatur pengeluaran untuk mudik. Porsi terbesar dalam setiap mudik bagi Ana dan keluarga adalah biaya makan dan mentraktir keluarga besar selama di Ciamis. Porsinya sebanyak 60%. Sementara untuk ongkos perjalanan kereta api hanya menghabiskan 15% anggaran mudik. Bagi Ana, hal yang paling penting dalam penyusunan anggaran adalah dengan mempersiapkan dana minimal 3 bulan sebelum mudik, serta menyisihkan dana darurat dan asuransi. Punya dana cash di dompet itu minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Lalu saya punya dana di ATM tuh berapa kali lipat lah di mobile banking gitu. Nah, buat saya itu jadi perhatian khusus karena saya pernah mengalami yang namanya mudik belasan jam dari Bandung ke Ciamis dan nyampe sana mama saya masuk IGD, masuk rumah sakit. Saking capeknya gitu. Artinya kan betapa dana darurat tuh penting banget gitu. Oke, ke sana kita silaturahmi, sowan sama keluarga gitu. Tapi tetap kita juga nggak bisa memprediksi selama perjalanan apakah keluarga kita ada yang sakit atau gimana. Jadi itu cukup besar sih. Bahkan lebih besar daripada tiket akomodasi ya. Sementara bagi Merlina Hasnah yang juga bekerja di tempat yang sama dengan Ana, anggaran dalam setiap mudik setengahnya dihabiskan untuk memberikan THR kepada keluarga di Lampung. Untuk akomodasi menggunakan bus dan kapal feri, menghabiskan sekitar 40%. Sisanya untuk dana darurat. Namun, Lina tak pernah membawa uang tunai sebagai dana darurat dan lebih memilih untuk membawa kartu debit. Bagi wanita berusia 25 tahun ini, selama 10 tahun ia melakukan mudik selalu mencatatkan pengeluaran. Apalagi kini dengan berbagai kemudahan teknologi, ia bisa menggunakan aplikasi dalam telepon genggam untuk menyusun anggaran mudik. Tipsnya kalau misalkan mau mudik paling ya kita catat dulu, cek dulu harga tiket dari jauh-jauh hari. Kalau bisa UAR sih, kayak kemarin kan sempat UAR. Kita budgetin dulu kira-kira pengeluarannya seberapa, terus jadi kita ada tengah waktu buat ngumpulin gitu. Karena kan uang THR cairnya nggak tepat waktu ya, gitu. Ya sih itu aja, sama jaga kesehatan. Menurut perencana keuangan Zulfikar Kharisma, penting bagi para pemudik untuk selalu mencatatkan anggaran pemasukan dan pengeluaran mudiknya, apalagi bagi mereka yang baru pertama kali melakukan perjalanan pulang kampung. Ada 4 anggaran yang perlu dihitung secara detail, yakni ongkos perjalanan mudik, uang THR yang diberikan kepada orang tua, tradisi berbagi angpau bagi anak-anak di kampung halaman, dan yang terakhir biaya selama di tempat tujuan mudik. Dana darurat pun harus disiapkan minimal 10% dari keseluruhan anggaran yang disiapkan. Catatannya nggak usah yang aneh-aneh, di Excel aja pun bisa, atau di kertas aja pun bisa gitu. Tapi yang paling penting gini, selama di kampung halaman, itu kita sering loss aja gitu kan, loss aja, terus kemudian kita nggak tahu uang kita lari kemana selama Lebaran seperti itu. Makanya itu perlu dicatat kalau bisa. Dicatat tuh bisa pakai aplikasi-aplikasi yang banyak di Play Store atau Apple Store ya kan. Pencatatan finansial gitu kan. Itu dicatat aja. Seandainya nih pada hari ini saya mengeluarkan 100.000 untuk beli bakso seperti itu contohnya. Dicatat aja gitu. Sehingga nanti bisa direview setelah Lebaran ketika kembali ke kota gitu kan ya. Review, oh ternyata pengeluaran saya seperti ini. Dan catatan ini bisa dijadikan review, bisa dijadikan evaluasi untuk di tahun depannya gitu. Zulfikar juga menyarankan para pemudik untuk menyicil anggaran sejak sebelum tunjangan hari raya atau THR dari tempat kerja dicairkan. Namun tetap menghitung THR sebagai sumber dana utama saat mudik.
Lakukan juga evaluasi pemasukan dan pengeluaran setelah selesai perjalanan mudik. Jika pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik, maka tak perlu khawatir akan terjadi over budget atau kekurangan dana di sisa hari pasca Lebaran hingga waktu gajian datang. Angga Putra, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.